Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf terlambat sedikit tadi pengajian di Villa Kenali Mayan, lumayan ramai kendaraan, pelan-pelan sebagaimana bisa sampai di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bisa temu kembali. Ada Pak Haji kita, bukan Mustaq KW tapi juga asli, gitu ya. Gitu ya. Lagi menghubungi kemarin, lagi di Madinah. Itu Ibu yang kamu muliakan, Masya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT bila berkehendak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kamu muliakan, pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang mengusahakan dirinya adalah pribadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan diawali dengan ilmu, ditengahi dengan amal, dan diakhiri dengan kecintaan. Itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, maaf pakai kacamata, matanya kurang nyaman ya. Jadi pakai kacamata dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih nampak Bapak Ibu yang kamu lihat. Tambah keren. Tambah keren. Kayak dari mana gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemarin kita pelajari di bulan lalu, yaitu mempelajari diri sendiri, aib sendiri. Nah, sekarang kita melanjutkan berikutnya adalah tariqut tsani, metode yang kedua, irtiqa'u fi maratibin nafsi as-sughra. Bagaimana mengangkat diri kita dari jiwa skala kecil yang awalnya buruk menjadi baik, lebih baik, gitu ya. Insyaallah itu yang akan kita bahas Bapak Ibu yang berbahagia yang kamu lihat. Singkat dulu, mau minum dulu Pak Ibu. Bismillah. Kita ketahui bahwa manusia itu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua jiwa skala kecil dan jiwa skala besar. Kita sudah pelajari semuanya kemarin. Ada jiwa skala kecil adalah dari ujung rambut, dari kepala, di dalam kepala ada otak, kemudian di dada ada hati, kemudian perut ke bawah, paras kita sampai kaki. Ini semuanya ada kebaikan-kebaikan yang untuk kita bersihkan dalam diri kita. Nah, di sini kita akan pelajari itu, dan manusia tentu dibekali akal dan nafsu. Itu Bapak Ibu ya. Ada unsur malaikat, ada unsur setan. Jadi bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada setan atau iblis. Maka Bapak Ibu tergantung kita menempatkan diri kita. Nah, inilah urusan penting sebagai umat Islam, berusaha memperbaiki dirinya. Karena kemarin kita sudah jelasi bahwa balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Bahwa manusia itu sebenarnya sudah tahu dalam dirinya. Gitu ya, walaupun dia berbuat alasan begini-begini, maka Bapak Ibu yang kamu muliakan sudah tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu diri kita, bahwa Allah sudah ciptakan kita sebagai manusia adalah fitratullahi allati fataran nasi 'alaiha. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagaimana desain-desainnya di dalamnya. Maka Bapak Ibu, di dalam diri manusia itu ada dibekali Allah Subhanahu wa taala, yaitu pergolatan-pergolatan tergantung dia di mana berada. Yang pertama adalah nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu condong kepada keburukan. Nah, jadi siapa yang meninggalkan tazkiyah atau pentingnya lebih condong kepada keinginan-keinginan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ngaji, nyantai, atau pergi ke warung makan, kan terserah kita ini. Mau pergi nonton terserah kita. Gitu ya. Itu keinginan-keinginan. Yang dimana kita malam ini Bapak Ibu berhasil lolos sampai di tempat ini. Alhamdulillah, duduk bareng. Berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada Bapak Ibu yang kamu muliakan. Jadi manusia itu dititipkan seperti itu. Ada keinginan-keinginan, kecondongan yang terlarang.
Jadi manusia tidak bisa mengingkari itu dia. Siapapun, mau Pak Ustadz, mau Pak Kiai, mau siapapun, nah, itu ya, maka dia ada kecenderungan bermaksiat. Itu tidak bisa kita pungkiri, termasuk saya Bapak Ibu, termasuk hamba lain, termasuk siapapun. Dan ini adalah akhlak yang tercela, buruk, maka manusia bisa condong kepada itu. Maka termasuk Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau diajak untuk melakukan kemaksiatan, berzina dengan Sulaikha, tapi Allah yang memberikan petunjuk, gitu ya. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Yusuf 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak terbebas daripada diriku. Jadi ternyata kita sebagai ustaz atau orang soleh atau orang yang suka ngaji, kita termasuk tidak terbebas daripada sesuatu dalam diri kita. Karena nafsu itu, innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Insyaallah. Maka beruntunglah Bapak Ibu bisa lolos masuk ke pengajian Telaga Biro, gitu ya. Sampai di sini. Berarti itu kesuksesan itu Bapak Ibu ya. Untung nggak salah alamat masuk ke Jamtos Pak. Atau masuk ke warung-warung Pak. Sebenarnya nggak masalah Pak ya, terserah Bapak Ibu ya. Nah, ya bukan masalah halal haram ya. Tapi ada kebaikan di sini, insya Allah, menuntut ilmu. Nah, kemudian illa ma rahima rabbi, kecuali Allah yang merahmati diriku. Berarti di saat kita mau bermaksiat Bapak Ibu, kita di saat mau lakukan kejahatan, berarti ada kekuasaan Allah di situ. Artinya tangan-tangan Allah, kekuasaan Allah yang Allah berikan kita petunjuk. Ketika Bapak Ibu sudah kebiasaannya melakukan amal soleh, tentu Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Maka Bapak Ibu jangan pesimis. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu ya, kasih sayang Allah Bapak Ibu. Kadang kita mau melakukan kejahatan enggak jadi, Pak. Alhamdulillah. Itu ya. Keinginan itu ada, Pak. Apalagi kita megang HP sendiri, Pak. Aduh, sembarang ditonton. Betul ya? Tapi Allah memberikan keinginan hasil. Aku tidak mau di situ. Nah itu ya, ada keinginan-keinginan, kecenderungan. Maka Allah memberikan kekuatan di situ. Berarti peran Allah di sini kuat. Itu tapi harus diawali dengan amalan selalu. Berbuat kebaikan. Kemudian inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau rahmat Allah itu kan lebih luas daripada azabnya. Jadi sebanyak apapun dosa manusia, selagi mau datang kepada Allah, Allah bisa ampuni dia. Bahkan Fir'aun itu kan sudah mau mengakui Pak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Aku percaya kepada Musa dan Harun. Hampir mengucapkan kalimat tauhid Pak. Hampir nggak kena azab Pak. Tapi musuhnya Fir'aun itu siapa? Malaikat Jibril Pak. Disumpel mulutnya Pak. Disumpel mulutnya, ini nggak bisa mengucap gitu ya. Nah itu, karena Allah maha luas kasih sayangnya daripada hukumannya. Pada sebejak-bejaknya di dunia itu termasuk Fir'aun, gitu ya. Sejahat-jahat manusia setelah itu, mesti Fir'aun lebih hebat. Fir'aun lebih hebat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh berputus asa. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi waqabattu qabdatan min asari rasuli itu ya, fanabastuha wa kadzalika sawwalat ila fi nafsi. Toha 96. Bahwa kita sebagai hamba Allah bisa melihat diri kita. Bagi yang belum merasakan dirinya terbuka, maka kita sebagai hamba Allah bisa mengikuti ada Rasulullah. Ada kita petunjuk dari Rasulullah, gitu ya. Dan kita bisa lakukan. Kita berusaha dalam diri kita. Bahwa manusia dibekali akal yang ada di otak, akal yang ada di hati. Akal di otak ilmiah, berpikir. Hati sanubari. Bahwa kecondongannya, oh aku tidak boleh ini. Gitu ya. Hati itu kan memberikan sesuatu itu Pak, sinyal gitu. Contoh Pak, ke Baitullah. Kamu ini baru merasakan. Kita ke Baitullah itu buang-buang duit kalau mau hitungan matematika Pak. Itu dah ya.
buang duit, udah capek Pak, naik mobil, naik pesawat, bengkak kaki Pak. Itu Bapak Ibu ya, rasanya bengkak kaki Pak. Itu yang mana mau pipis lagi Pak, WC-nya ya pakai tisu Pak. Itu ya, ada lagi bawa air Pak. Itu ya, pakai sholat, pakai tayamum lah. Itu ya. Ya Allah, rasanya kita ini pergi capek-capek gitu ya. Kalau mau tidur di hotel mendingan di Indonesia aja Pak tidurnya Pak. Perjalanannya panjang. Itu Bapak ya. Ya Allah, salam. Tapi hati Pak, panggilan hati. Gitu ya. Kalau ketika berada di Madinah, ketenangan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika melihat Ka'bah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu Pak ya. Ada sesuatu daya tarik menarik. Maka ketika Abraha mau menyengi Baitullah, mereka bangun di Yaman, suatu bangunan lebih mewah, lebih megah daripada Ka'bah. Tapi umat manusia tidak condong ke situ, tapi Allah mencondongkan hati manusia ke Baitullah. Itu dah ya. Nah itu. Jadi hati itu nggak bisa dibohongi. Jadi beruntung Bapak Ibu ketika ada kecondongan kebaikan, bisa melakukan kebaikan, berarti sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat manusia, bahwa manusia itu ada dalam dirinya tercela. Nah itu pasangannya syaitan. Manusia itu kan sejak lahir kan ada pasangannya Bapak Ibu ya. Kita bahkan ada jin korin. Sudah ya, mau baca ayat apapun nggak akan kabur-kabur Pak. Gitu ya. Rasulullah punya pasangan, tapi pasangannya sudah tunduk, sudah taat. Dia tidak bisa mempengaruhi Rasulullah. Kalau kita Pak nggak bebas. Itu ya, nggak bebas kita Pak. Kadang baik, kadang enggak. Tergantung situasi dan kondisi. Mood-moodnya ya, kata Pak Ustaz kita itu ya. Maka Bapak Ibu yang kamu muliakan, ayo selalulah meminta kepada Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk supaya bisa terjaga. Ketika Allah sudah memberikan kekuatannya, tidak kepingin seperti itu, maka suatu keberuntungan. Ada cahaya Allah yang tertanam dalam diri kita. Itu ya, maka manusia tidak boleh pesimis. Itu tidak boleh pesimis. Kemudian Bapak Ibu yang kamu muliakan, wa musahabatu lahu yaiduha wa yamjuha wa yakasibuha batil. Jadi manusia itu ada pertemanan di dalamnya, tembus ada unsur kebatilan. Ada mengajak dalam kebatilan, dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat enak. Jadi kalau kemaksiatan yang mau dilakukan itu kayak menyilaukan sesuatu yang enak kelihatannya, keinginan-keinginan itu menggebu-gebu. Sehingga ketika kita mendapatkannya nggak ada kepuasan. Sudah Pak ya, rasanya biasa-biasa, malah penyesalan yang kita lakukan, rasakan. Itu ya, penyesalan yang kita rasakan. Justru tidak ada ketenangan. Ketenangan itu ada di mana Pak Bu? Di pengajian. Sakit tenangnya ngantuk Pak. Itu ya. Apalagi kalau khatib naik di mimbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah itu pada nunduk galau Pak. Itu ya. Apalagi khatibnya kurang semangat. Wah itu bangunnya kapan Pak? Pas iqamat Pak. Allah sudah ya. Nah, setelah sholat Jumat diajak tidur nggak mau lagi Pak. Pengalaman kita Pak ya. Itu ya. Bapak-bapak Pak ya. Kalau ibu tidak Pak. Di Jumat bagi ibu sunnah boleh. Itu ya. Nah, itu ya. Itulah manusia. Kata Imam Junaid, bahwa nafsu itu menyuruh kepada keburukan, mengajak kita kepada kebinasaan. Jadi contoh Pak, manusia itu kita kalau malam habis pulang dari pengajian, contoh Pak ya, nantilah tidurnya nonton dulu Pak. Kadang loh ada dalam diri kita Pak, termasuk saya Pak, nantilah tidurnya. Akhirnya tidurnya tengah malam atau lewat itu Pak ya. Akhirnya siapa yang keberatan? Tubuh kita Pak. Tidak rusak apa dibuatnya kita, karena ada organ tubuh kita waktunya istirahat tapi dipaksakan. Itu dah ya. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan dalam diri kita. Bukan masalah perkara halal haram Pak ya, bukan. Tapi masalah kerusakan dalam persendirian kita. Apalagi kalau melakukan kemaksiatan, auzubillah. Gitu ya. Kemudian kita melihat lagi perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ketahuilah bahwa manusia itu ada nafsul ammaratu bisu, yang dimana pasangannya ini adalah dari iblis. Manusia itu ada kaitannya di situ. Kemudian manusia itu wa inna ma yatakawwi alaika syaitan. Ada sesuatu yang mendorong, memprovokasi Pak. Ya, lakukan gitu ya. Itu syaitan.
Setan itu sebenarnya itu konotasi perbuatan buruk. Nah itu jin itu kan sama dengan manusia ya untuk beribadah. Tapi kalau jin yang kafir, yang jelek, yang buruk itu namanya setan. Manusia juga sama. Itu kalau manusia yang melakukan kejahatan itu sama dengan setan. Itu dia. Itu konotasi daripada keburukan. Kan yang mengajak kita itu kan bukan setan aja Pak, kawan. Betul namanya. Kawan itu mempengaruhi loh Pak. Ayo, mumpung ada kesempatan. Ayo. Wah, diprovokasi kita Pak. Ujung-ujungnya lewat. Itu dia. Rokok itu sebenarnya Pak kelihatannya itu jiwa sosialnya tinggi banget itu Pak. Ayo, suka berbagi itu tukang rokok itu Pak. Kalau jiwa sosial oke Pak. Tapi merusak tetangga Pak. Itu ya, saya tidak menyalahkan perokok, tapi itulah contoh ya. Nah itu ya. Jadi kita ada pengaruh-pengaruh di situ. Nah, itu ada yang menguatkan di situ. Kemudian fala tagurrannak nafsa bil amani wal gurur. Jangan sampai kalian kita ini tertipu, terpedaya. Maka Bapak Ibu kalau dimanapun kalian berada, kita berada banyak mengingat Allah. Astagfirullah, naik motor, naik mobil, astagfirullah, sambil diri dengan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Karena kita ini manusia nggak bebas dari ini Pak. Kita ini nggak ada apa-apanya kita dengan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi iblis itu sangat kuat Pak. Itu ya. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, kita nggak ngapa-ngapain gitu Pak ya. Karena manusia itu tabiatnya itu ya selalu ingin mencari aman. Ketika manusia dititipkan sudah kelalaian, nyantai, rasa malas, di situ masuk dia Pak. Biasa nggak kita ada rasa malas Pak? Tidak ingin bergerak. Ada usulan ngaji, udah malam lagi. Kadang-kadang hujan. Di sini kelihatannya agak basah Pak jalannya. Habis hujan ya. Tapi di Maya nggak hujan. Nggak hujan Pak, kering Pak. Itu. Tapi di sini alhamdulillah berarti ada rahmat Allah turun di sini insya Allah. Itu Pak ya, karena habis hujan Pak, karena hujan itu kan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hujannya berkelompok Pak, per RT kayaknya nih. Khusus untuk Telaga Biru. Itu ya Pak dia. Basahin dulu. Itu Pak ya. Masya Allah. Jadi manusia itu ada ingin nyantai, lalai, malas. Nah, ketika itu timbul, nah disitulah muncul jiwa-jiwa yang rasa ingin tidak mau berbuat apa-apa, malas. Betul kan ya? Itu namanya mager, malas gerak. Itu ya. Tinggal gesek-gesek datang makannya. Nah itu ya, kalau ada duitnya Pak, ya COD. Itu Bu ya. Allahu Akbar. Maka kalau kita mengikuti apa kehendaknya, maka kita ujung-ujungnya binasa. Contoh tubuh kita kalau nggak digerakkan, habis makan nggak olahraga, habis makan nggak digerakkan tubuh. Kalau Bapak Ibu kalau habis makan, sunnah nabinya itu minimal melangkah 40 kali Pak. Minimal Pak, habis makan minimal 40 kali langkah. Jangan langsung udah makan, wah itu amburadul tubuh kita itu Pak. Nah jadi sunnah nabinya bergerak dulu, jangan langsung tidur, itu merusak. Itu ya, ini bukan masalah halal haram Pak, rusak tubuh kita. Itu ya. Nah manusia ketika dalam dirinya dia ikuti keinginan-keinginan dalam dirinya tanpa dia memuhasabah, wah ini nggak boleh. Itu apalagi kita ini manusia kalau pagi itu ngantuk dah Pak. Kalau nggak bergerak apalagi hujan rintik-rintik itu Pak, udah mau ngantuk, keluar nggak? Itu ya. Kalau nggak di PD paksa diri Pak, kadang nggak bisa itu. Apalagi ngantar anak ke sekolah, ya Allah rasanya. Cuma tapi nggak diantar kesian nggak sekolah. Itu doa ya. Tapi kalau kita Bismillah bergerak tubuh kita, nyaman be. Itu ya. Itu Bapak Ibu yang kau muliakan. Alhamdulillah ini kemarin Pak, waktu alhamdulillah kebetulan sehat badan Pak. Setelah balik, rasa ngantuk sudah luar biasa Pak. Tenang saja capeknya pas balik Pak ternyata. Itu begitu ternyata. Nah itu ya terasa nih ya Pak. Ya Allah, cuman itu betul kan bahaya juga Pak. Sholat lewat itu. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Nah ini mempelajari diri sendiri Pak, bukan Bapak ya. Nah itulah manusia. Tapi manusia ketika lemah di situ mengikuti apa keinginan-keinginannya, maka akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah, kata Imam Al-Ghazali.
Jadi hati-hati Pak, keinginan-keinginan dalam diri kita, rasa malas, nyantai, lalai, tidak mau peduli dengan ketaatan, maka ada kebinasaan yang akan kita dapatkan. Karena manusia itu, sebagaimana juga perkataan Imam Jurjani dalam pengertiannya, bahwa manusia itu condong kepada tabiat-tabiat ada dalam badannya, memerintahkan kepada kelezatan-kelezatan syahwatnya. Contoh Pak, kita sebagai manusia suka minum es Pak, haus terus Pak, itu dong dia. Nah itu, maka kalau Bapak kalau itulah ke tanah suci supaya nggak batuk-batuk, hindari minum yang dingin-dingin, karena itu rata-rata air zam-zam itu dingin Pak. Tulisannya no cold gitu ya. Nah itu tidak dingin. Geru mubarak, tidak dingin. Ada tulisan itu warna hijau atau warna biru kayaknya. Warna biru ya. Geru mubarak ada tulisannya not cold gitu ya. Tidak dingin gitu. Tapi tidak banyak Pak, itu tidak banyak. Alhamdulillah kita antisipasi, insya Allah nggak kena. Nah itu Bapak Ibu ya, kalau kita sering minum es, kehausan terus, malah kita rasanya teruk badan. Itu Bapak ya, karena mengikuti keinginan diri kita. Dan itulah manusia, perlu diputuskan. Itu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Ustaz baca semua. Kita berikutnya adalah nafsu lawamah. Kemarin sebenarnya sudah kita jelaskan, tapi ini lebih detail lagi. Nafsul lawamah dalam Al-Quran suratul Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawamah. Jadi Allah bersumpah terhadap hari kiamat, ada jiwa lawamah. Nah apa itu lawamah? Talumu. Jadi kadang kecondongan manusia itu baik lagi, kadang lagi menyesal kalau dia berbuat salah, udah itu ingin lagi jadi baik. Kan manusia kan macam gitu Pak ya. Kadang kalau lagi baik nian, lagi buruk nian gitu ya. Karena sudah itu nyesal lagi, ya Allah nanti kalau pas subuh saya ingin sholat berjamaah. Setelah itu tidak bangun Pak. Umpamanya ya, kita ini kan manusia ada seperti itu. Jadi manusia ada kecondongan-kecondongan, di dalamnya ada campuran cahaya di dalam hatinya, gitu ya. Dalam campuran cahaya ada juga kelalaian dalam diri manusia itu. Kadang dia baik, kadang dia gelap, gitu ya. Masya Allah. Jadi manusia ini, sebagaimana perkataan Dr. Mustafa Fahmi dengan penjelasannya bahwa lawamah ini adalah bagaimana bagian dalam diri manusia ada kecondongan amarah, ada keburukan. Tapi tidak juga kita lihat untuk keburukan doang, tapi ada juga dihiasi dengan syariat. Dia kalau lagi ketemu orang soleh jadi baik, itu Pak ya. Ketemu orang salah menjadi salah lagi Pak. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian berikutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berkata tentang nafsu lawamah ini bahwa allati lamat nafsuha fi taatillah wahtamalat mulamul laimina fi mardatihi wala ta'khudhu fi lawmatal laimi fasihi kada takhallasat min lawmillah. Jadi kadang manusia itu dalam ketaatan ada kemunduran, ada juga kebaikan, ada kecondongan dan seterusnya. Kalau dia mengikuti maka dia bersama Allah. Kalau dia taat, kalau dia lalai maka dia juga jauh dari Allah. Nafsul lawamah ini ada satu kesatuan itu ya dengan hati kita yang bolak-balik. Kan hati kita kan begini, ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dini. Ada kecondongan begini, ada kecondongan begini. Maka di sini ada kelalaian, ada ketaatan. Gitu ya. Ada rasa marah, ada rasa dengki, ada rasa sedih, ada rasa ridho, ada rasa taat. Masya Allah, manusia itu gaduh-gaduh di dalam dirinya. Alhamdulillah misalnya. Ya. Maka Allah lah yang berikan kekuatan dalam diri kita. Sampai Allah bersumpah tadi itu bahwa nafsu lawamah ini berbahaya. Karena dia seperti bunglon, munafik dia. Tidak menentu Pak. Kalau dia sama orang benar, jadi benar. Enggak benar, bahaya. Maka Bapak Ibu beruntunglah kita kadang manusia itu tidak layak kita Pak menjadi orang baik, tapi kita di sekitar kita banyak orang baik. Betul Pak ya? Akhirnya selamat Pak. Apalagi namanya Pak Selamat, Bu Selamat. Nah selamatlah Pak. Kenapa? Karena berada di tempat yang baik. Kadang orang baik, tapi di tempat yang salah gitu ya. Tidak benar. Awalnya nggak mau Pak, tapi terpengaruh dia. Ujung-ujungnya
ngikuti. Terakhir adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi nafsul lawamah itu ada cahaya Allah juga, tapi ada juga unsur setannya ada. Ini proses, Pak. Kalau dalam istilah itu kita ada tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli tanggalkan maksiat, tahli isi kebaikan, amalkan terus kebaikan apa yang biasa kita lakukan. Kemudian nanti ada rasa cinta. Rasa cinta ini cahaya Allah muncul. Dan itu prosesnya panjang, Pak Bu ya. Jangan berkata kita sudah alhamdulillah saya umur sekian, sudah lama menuntut ilmu, sudah tak lama saya sholat beribadah, tapi di antara kita ini ada manusia-manusia yang terpedaya. Itu Pak ya. Tidak bisa kita jamin diri kita bahwa kita adalah orang yang paling selamat, Pak. Nggak bisa, Pak. Itu ya. Ada kan? Nah, itu zaman Fir'aun, ulamanya Fir'aun, Pak. Diterima doanya, berlawanan Nabi Musa, Pak. Tapi ujungnya kan dilaknat oleh Allah. Karena dia berlawanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu ya. Nah, disinilah ketenangan cahaya Allah, ketenangan di dalam dirinya dan keridoan, ada pendekatan, ada rasa dalam dirinya. Ya Allah, kalau aku nggak ngaji nyesal aku ini. Itu Pak ya. Apalagi dalam sebulan ada ustadznya beda-beda, beda variannya. Itu ada Bapak ya. Ada ciri khasnya. Itu Bapak ya. Alhamdulillah bisa datang walaupun kadang hujan. Itu Bapak ya. Alhamdulillah. Itu ya. Kemudian ridho terhadap keputusan Allah. Bapak ya, Allah tidak pernah salah alamat memberikan sesuatu dalam diri kita. Itu ya. Apakah sakit, atau apakah kesehatan, atau rezeki, berupa materi, atau pasangan, nggak pernah salah alamat itu Pak, nggak pernah. Berarti ada ujiannya tersendiri semuanya itu. Bila lulus, pahalanya besar. Tidak lulus, ya ada dosa juga Pak. Itu Bapak ya. Kemudian berikutnya kita ada tawakal. Tawakal itu Bapak Ibu ada usaha. Tawakal itu sebelum, sedang, dan setelah. Jadi bukan tawakal itu setelah saja, enggak. Kita sebelum keluar rumah kan sudah ada tawakal, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita baru mau keluar rumah ini Pak, baru mau jalan. Belum terjadi Pak pergerakan itu. Tapi kita sudah connect dengan Allah. Maka yang paling kencang itu Bapak Bu, doa. Maka kami mengajak Bapak Ibu, ya namanya ke Baitullah itu panggilan, bukan masalah duit banyak. Jadi kami itu naik ke Tanah Suci Pak, itu malam Sabtunya itu baru tukar kabar ada keluarga, Bang mau nggak ke Baitullah? Ini lagi ada yang mundur, gitu Pak. Lagi mundur Pak, harganya murah Pak. Kami berdua 35 juta Pak. Allahu Akbar. Tapi harus paspornya siap Pak, kalau nggak ada paspornya kacau Pak. Itu maka Bapak Ibu, siapa tahu dapat seperti itu, buat paspor Pak. Itu ya. Siapkan paspor. Ini kelihatannya satu orang tapi bisa berdua. Nah, jadi dapat satu gratis satu. Kasih tahu ya Ustaz. Ya. Kasih tahu ya kalau ada. Insya Allah itu, tapi itu langka Pak kadang-kadang. Apa kata beliau? Ini langka Ustaz, momen Ustaz ada yang mundur. Kalau normalnya ya di atas 20 Pak. Itu ya, di atas 20 itu pakai pasarannya kan 26 gitu Pak, kurang lebih itu. Tapi nggak ada lagi pakai resmi Pak kan. Yang penting ada syalnya, ada kartunya. Bismillah, yang penting sudah lewat gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Allah mau ngasih Pak, aku nggak nyangka juga Pak. Keluarga juga kaget-kaget. Hah? Yang benar aja. Nah, inilah nyata. Itu ya. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada istilah mahal atau tidak Pak. Allah panggil Pak. Maka Bapak Ibu saya mengajak buat paspor, doanya kencang-kencang. Itulah ya. Entah dari mana, Allahu Akbar, Allah kasih. Cim salabim, bukan cim kumpa ya kumpa. Cim salabim nggak pas itu, kumpa ya kumpa. Allah berikan. Nggak nyangka Pak, tiba-tiba sampai di Madinah Pak. Pak Haji ngubungi itu. Saya lagi di hotel itu Pak Haji, lagi mau ke masjid itu. Kaget juga itu Pak, Masya Allah. Ini hamba ini juga merasa tidak, seakan kurang percaya Pak, tapi nyata itu Pak. Maka doa itu kencang penting Pak. Bu, supaya ibu dapat yang terbaik, selalu doakan suaminya terbaik. Itu Bu ya. Juga Bapak selalu doakan istrinya yang terbaik, anak-anaknya juga selalu doakan terbaik. Karena doa itu tidak main-main Bapak Ibu. Kami selalu berdoa, ya Allah berikanlah karunia rezeki dengan keadaan yang baik, bisa berziarah ke Baitullah dengan setiap tahun.
Itu Pak, tahun lalu Pak dapat bulan 10. Alhamdulillah kemarin bulan 11, bulan 12 langkah. Itu Pak, ini bulan 12 ini. Masya Allah, bukan masalah kita banyak duit, enggak Pak. Kalau yang ngasih Pak dia, bukan. Itu ya, Masya Allah. Jadi Pak Ibu kencangkan doanya. Allah berikan nanti orang-orang hebat Pak, dihubungi Bapak Ibu ya. Kami juga nyantai Pak, ayo tak idah. Itu ya. Udah kali dihubungi. Ini Ustadz kesempatan langkah, itu tidak menderita. Biasanya kan dari Jambi ke Palembang naik mobil, itu ya, pakai travel ajwa Pak kami. Kemudian ini enaknya dari Jambi, Batam, Jeddah. Jadi penderitaannya kurang. Kami rasanya kemarin itu penderitaannya banyak Pak. Jambi, Jakarta. Bermalam di Jakarta, baru jam 3 atau jam 2 harus siap-siap. Naik pesawat Saudi. Diele lagi Pak, jam 8 baru terbang Pak. Masuk angin rasanya Pak. Itu jalan panjang, ya Allah, gempor jalan kaki rasanya Pak. Terlalu panjang itu bandaranya Jakarta. Itu Pak ya. Kalau Batam nggak terlalu lah panjang gitu. Lebih enak kalau Bapak dapat ya rezeki ya. Bagusnya Jambi, Batam, Jeddah atau Madinah, terserah lah. Itu Bu ya. Nanti badannya seperti itu Pak, dijemput di bandara. Siapa tahu dapat rezeki Pak Bu ya. Nah itu. Masalah hotel Pak Ustadz, ya nikmati saja Pak. Itu Pak Bu ya. Jaraknya ya memang Madinah 100 meter, kalau di Makkah ya kurang lebih 400 meter atau setengah kilo. Bagusnya kalau dekat hotel, jauh hotel, beribadah lebih banyak Pak. Nggak suka pulang. Kalau suka pulang, nanti nggak dapat jamaah di Masjid Haram. Itu Pak ya. Tapi kalau kami itu biasanya suhur sampai isya kami baru balik. Itu Pak ya. Makanya kan Pak Ustadz, ya minum air zam-zam, kalau lapar ada banyak makanan di sekitar Ka'bah itu. Itu ya. Yang penting siap, duitnya sedikit-sedikit berapa jadilah gitu ya. Masya Allah, lebih banyak. Kami dulu dekat Haram pelatarannya, itu baru keluar kalau pas azan. Rasanya ibadah itu kurang maksimal karena di situ muncul rasa malas itu Pak ya, karena fasilitas mudah. Mau bagus Pak kalau mau ke Betul itu jauh-jauh Pak, supaya Bapak mikir kalau pulang. Itu Pak, kalau pulang nanti gak berjamaah. Itu Pak Bu ya, Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa Pak Bu ya. Nah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami doakan Bapak Ibu yang hadir malam ini, Allah panggil secepatnya insya Allah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak mengatakan harus tua atau muda atau sakit Pak. Kami dapat orang yang kena sarak kejepit, jalannya susah kalau di Indonesia, pas di sana kuat dia badannya Pak. Ya benar aja Pak Haji. Alhamdulillah bisa Pak, normal. Masya Allah, karena kalau didorong Pak 1,5 juta Pak, dia bayarnya lumayan juga Pak. Itu Bapak ya. Nah begitu Bapak ya. Jadi ada keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disinilah kita melihat bahwa panggilan Allah, ada ketenangan di situ kita penuhi Bapak Ibu, ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita penuhi di sini selalu dengan Allah, ada ketaatan. Maka Allah panggil kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dengan ketaatan selalu dibarengi, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita ini orang yang taat, dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoi. Pak Bu, yang mengiling Allah. Coba Pak Bu merasa kita ini tamu undangan spesial Pak. Yang undang Allah. Itu Pak ya. Sudah disiapkan fasilitas semuanya Pak. Kalau Allah nggak ridho kan kacau hidup ini. Bapak diridhoi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan, dengan disambut dengan para malaikatnya, dengan fasilitas yang mewah, dibukakan pintu-pintu surga itu Pak, pintu-pintu kebaikan itu. Apa kegembiraan yang tidak bisa kita tiada taranya itu yang kita dapatkan Pak. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang taat, jiwa-jiwa yang selalu dalam ketaatan dan kebaikan, kembalilah kepada Allah. Jadi nggak ada penyesalan Pak, meninggal pun nggak ada rasa nyesal Pak. Ya kan manusia kan menyesalkan loh Pak. Yang tidak berbuat banyak, kenapa nggak ada lebih dikit lagi, tidak banyak lagi? Ya lama-lama kan gitu Pak. Yang jahat, kenapa nggak sedikit pun? Itu Pak. Yang banyak, kenapa nggak tambah lagi? Gitu ya. Tapi kalau Allah sudah panggil jiwa-jiwa yang tenang itu, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada aku sudah ridho. Bagaimana kalau kita pulang kampung? Itu Pak ya. Bapak kan biasa pulang kampung di Minangkabau ya, di Padang ya, dengan kilo 9 muter-muter gitu. Ada emak yang menunggu di sana dengan rendangnya buatan Bundokan Duang.
Itu ya. Ya Allah disambut dengan keadaan sederhana, dengan tungku-tungku yang jadul gitu Pak ya. Tapi masakan emak tiada tarah. Tentu dah Pak ya, nggak ada yang ngalahin Pak daripada masakan-masakan yang lain. Itu Pak ya. Kalau emak kalau masih ada di kampung gimana Pak? Nyaman nggak? Kalau nggak ada emak lagi sudah rasanya kurang gitu ya. Nah ini Allah yang punya galau-galaunya, yang mengundang kita, menyambut kita, yang menciptakan kita dengan menyiapkan segala fasilitas, mengalahkan emak kita yang ada di kampung. Itu ya. Masya Allah. Masuklah. Dengan kata Allah berikutnya, wadkhuli fi ibadi. Engkau adalah termasuk hamba-hambaku. Karena kita ini manusia kan ngaku-ngaku doang banyak Pak. Hamba Allah padahal hamba kudus Pak. Itu Pak ya. Hamba duit, hamba materi, hamba jabatan kita ini Pak. Tapi di sini Allah ngakui karena kita ini jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang taat, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang diakui. Dan yang terakhir, wadkhuli jannati. Ya Allah, masuklah ke dalam surgaku. Surga itu Pak, nggak ada lagi kata-kata yang jelek, nggak ada kata-kata buruk, kata-kata menghardik, nggak ada tentang penghuni surga. Semuanya indah galau Pak. Indah galau, nggak pernah lagi kelaparan, nggak pernah kehausan, nggak pernah stres Pak. Di dunia ini kita ada galau, ada stres, ada capek. Itu loh ya, itu loh Pak dia. Tapi di surga Allah semuanya nyaman. Itu pada masanya, pada waktunya. Dan semoga kita di semua yang ada di sini Allah masukkan kita golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan. Seperti itu kajian kita Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan kembali lagi. Yaitu nanti adalah bagaimana melihat diri kita, mengintrospeksi, muhasabah. Untuk insya Allah berikutnya. Kami buka mungkin tanya jawab Pak Haji. Untuk Alhamdulillah masuk jam 9.